Mungkin kita belum pernah melihat orang kusta. Kalau mau lihat, datang ke Yaputek sana. Di sebelum Soke sebelah kiri dari sini, itu ada satu rumah. Dulu tahun 2001 ada 16 orang. Sekarang tinggal satu, namanya Ibu Wayan Gendri. Nah, dia dari negara asalnya, tahun 65 dari sana. Dia tinggal sendirian. Kakinya dah putus, kaki yang kanan. Kemudian lah suster dan pasar dibuatkan kaki palsu begitu. Itu berair itu. Itu kalau dicek di Google itu coba penyebabnya virus. Nah, dan lama dia akan merambat. Sampai sekarang belum temukan obat anti itu. Yang penting, zaman Yesus tuh seperti itu, kanker tuh berair dan agak bau ya. Dan orang yang demikian oleh orang-orang Yahudi dicap sebagai kena kutukan Allah. Orang yang najis, sehingga kalau mereka orang lewat akan berteriak najis. Dan dia dibuang dari masyarakat, ditempatkan jauh dari perumahan. Mungkin di Tebel, mungkin kalau sini mungkin tidak tahu, di bendungan sana mungkin ada pondok-pondok gitu. Dan ia bisa berjumpa dengan Yesus. Tentu ini suatu pertanyaan besar. Semangat juang yang luar biasa, karena orang tahu dia orang kusta. Pasti orang akan memaki dia. Bau, pasti orang suruh menyingkir. Pocok kata-kata pasti keluar semua. Dan dia bisa bertahan dan berjumpa dengan Tuhan. Inilah yang menyembuhkan dia. Kita sebut sebagai iman. Iman itu perjuangan yang tentu tidak mudah. Ada penderitaan, ada makian. Tapi kalau dia percaya bahwa hanya Tuhan yang menyembuhkan, maka inilah yang maka saya bilang iman itu begitu. Iman itu biarpun hujan angin tidak masalah. Kita kan kadang-kadang kalau hujan itu kan tidak bisa. Itu bukan iman namanya itu. Itu aman, namanya cari aman. Juga kami para pastor kerjakan semua sendiri, karena kami tidak punya istri kan. Cuci sendiri, setrika mungkin dibantu karyawan ya. Mesti kerja sedikit ya, karena kami kan makan juga tuh. Dan itu bagi saya tuh hal yang mengesankan bahwa Tuhan bekerja bukan dengan cara mudah. Dan dia selalu mengajarkan kita dengan berbagai macam persoalan agar tingkat kepintaran kita semakin tinggi. Kalau anak tidak pernah diberi tanggung jawab, nyampatkan sing bisa kok bujang. Pedalem romo, emeane konyangan, kayak ikat rambutnya emeane. Nganti kalau emeane konyang urus semuanya. Kenapa? Karena tidak diberi tanggung jawab. Dan orang tua mengontrol semua itu, sama dengan Tuhan. Dan Tuhan bekerja lewat penyakit, lewat kelaparan, lewat penderitaan. Apakah umat setia? Kalau setia maka Tuhan menambahkan iman itu. Inilah makanya apa arti iman? Iman itu bukan gampang-gampang, anugerah dari Allah karena perjuangan kita, tidak gampang menyerah. Ya, jujur saya beberapa kali dulu waktu saya di Gumbrih, saya melayani misa tuh Kamis sore sama Sabtu pagi. Mulai Kamis siang tuh hujan angin deras sekali, air meluap. Telepon dari negara, Ustaz, apakah dibatalkan misanya Romo? Jujur saya belum pernah membatalkan misa karena hujan. Naik motor ya pelan-pelan, lebih awal berangkatnya. Saya jam 6, saya jam 5 udah jalan. Padahal kan biasanya betul setengah jam. Atau juga Denpasar juga, selama saya di seminari saya melayani misa Sabtu pagi di Denpasar, OSF Denpasar. Hujan angin. Umat telepon apakah dibatalkan? Jangan. Saya datang lebih awal jalan, mantel jalan semuanya. Dan senang bukan terpaksa, karena memang itu dengan itu menunjukkan di mana kita punya kualitas, bukan? Kita bukan kaleng-kaleng. Jadi imam itu kan 12 tahun kuliahnya itu. Masa hanya hujannya kemudian membatalkan misa, kan terlalu. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti kalau hujan deras, nanti hujan angin pagi-pagi yang cuma 2 ekor air, saya akan misa terus, saya akan batalkan misa. Semakin hujan deras, semakin angin kencang, dan semakin ditantang iman kita. Artinya bahwa Tuhan mencintai orang yang tahan banting, tahan pencobaan. Kita mohonkan semangat ini sebagai orang kusta ini, sehingga dia disembuhkan karena penderitaan, tantangan dia jalani semuanya. Orang maki dia ada jalan, makanya terjadi kesembuhan. Kita mohonkan iman yang demikian dalam misa kita pada sore hari ini. Amin.